Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Zainuddin, perwakilan peserta OPOP dari Pondok Pesantren Al Mu'awana dengan nomor ID peserta 3033-2021. Alhamdulillah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan presentasi terkait progres usaha yang sedang dijalani di Pondok Pesantren Al Mu'awana dengan nama usaha Boom Trend Al Mu'awana. Mudah-mudahan dengan modal yang diberikan oleh OPOP ini bisa berkembang sehingga bisa mengurus perizinan menjadi Kopontren Pondok Pesantren Al Mu'awana secara resmi. Baik, kan pemenuhan ide daripada usaha yang sedang kami jalankan ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan pakaian agak simetris. Pemenuhan kebutuhan pakaian dan seragam yayasan atau pondok pesantren Salafi Al Mu'awana oleh santri. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ya, dan tentunya belum berjalan normal karena terkendala biaya. Terkait konsumen dan pesaing dan supplier, konsumen kami tentunya pasar melihat santri yang memang kebutuhannya sangat dibutuhkan para santriyah terutama dalam produksi kerudung, hijab dan sebagainya. Kemudian juga konsumen juga kami melihat dari pasar alumni yang sudah semakin banyak, kemudian komunitas ibu-ibu pengajian dan juga mahasiswa-mahasiswi yang berada di lingkungan pondok pesantren. Pesaing tentunya ini pesaing di sekitar kita, di sekitar pondok ini ada penjahit, tailor tentunya sudah berjalan. Ini bagian daripada tantangan untuk bisa lebih berkembang, lebih maju lagi. Kemudian konveksi besar terdekat, kemudian butik profesional dan juga produksi-produksi tetangga yang terdekat. Nah, mungkin bagian daripada pesaing. Tapi insya Allah dengan hadirnya Boom Trend Al Mu'awana ini, insya Allah ini sebagai tantangan, mudah-mudahan bisa diajak kerjasama pesaing ini gitu ya. Kemudian supplier. Nah, supplier tentunya kami mengambil dari toko kain Segondewa dan juga toko alat-alat jahit terdekat yang tentunya bisa mendukung dalam produksi kegiatan usaha kami. Kemudian dalam perencanaan produksi, kami sudah mendesainnya dengan model kanvas ini, ya mulai daripada penentuan nilai yang ditawarkan dengan bahan yang berkualitas dan harga yang murah, desain model busana sesuai keinginan. Kemudian juga dari segmen pelanggannya kami sudah tentukan juga ada keluarga pondok, jamaah haji, tadi saya sampaikan ada para santri, komunitas ibu pengajian dan sebagainya, sampai dengan poin aliran pendapatan juga kita sudah rumuskan dalam model kampas ini. Kemudian nilai agama yang kita terapkan di pondok kami dalam usahanya yaitu nilai kejujuran tentunya. Yang kedua nilai saling menolong, yang tadinya warga sekitar ataupun santri, alumni yang punya bakat yang luar biasa, punya kemauan yang tinggi tapi ingin mendapatkan penghasilan lebih, tentunya kita rangkul untuk bergelut di usaha yang sedang kita jalan ini. Nilai kepercayaan tentunya dalam segi penjualan, kita percaya kepada konsumen yang mungkin ingin membuat baju tapi dengan modal yang terbatas, kita bisa melakukan dengan istilah DP dulu. Ketika lunas, ketika pakaiannya jadi bisa dilunasi. Kemudian nilai silaturahim tentunya kita dalam penjualan pemasaran online ataupun offline kita niatkan sebagai silaturahim agar menjadi berkah. Dan terakhir nilai saling menolong tadi sudah kita sebutkan, tentunya ini bagian erat daripada silaturahim. Kemudian bagaimana pengelola penjualan produk yang sedang kita jalani, tentunya pesantren sebagai pengelola melakukan pengawasan, merencanakan bisnis jangka pendek dan jangka panjang, tenaga produk, santri dan alumni sebagai tenaga teknis dan juga tenaga masyarakat sekitar. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi, kerjasama pesaing tapi kita ajak kerjasama atau bisa dikatakan sebagai maklun lah ya, dengan sistem konsinyasi begitu. Kemudian proses produksi. Nah, ini santri dan masyarakat melakukan proses persiapan hingga produksi siap jual. Terakhir, penjualan produk tentunya santri, alumni dan masyarakat sebagai penjual ataupun reseller. Kemudian
pengiriman produk kepada konsumen. Kemudian bagaimana mengelola produksi? Nah, tentunya ini berkaitan dengan yang tadi, kita sebagai tim pengelola juga mempersiapkan desain baru sesuai keinginan, membuat iklan, merencanakan bisnis jangka panjang, dan kemudian mengecek pesanan produksi sampai proses produksi dan juga sampai hasil produksi siap untuk dipasarkan. Kemudian bagaimana mengelola pencatatan keuangan? Tentunya ini yang sering jadi pertanyaan dalam perencanaan bisnis. Kami khususnya sudah melakukan membuat RAB dulu, terutama setiap akan melakukan produksi, agar terukur apa yang akan kita lakukan sampai dengan penjualan atau apa yang kita akan produksi. Kemudian mencatat, melapor transaksi, kemudian juga mencatat, melaporkan hasil produksi, kemudian menentukan harga pokok produksi atau HPP berapa harga pokoknya. Kemudian juga mencatat, melaporkan hasil penjualan. Kemudian dalam pengelolaan karyawan atau SDM, kami selaku manajer tentunya, bagian daripada manajer juga pengelola mengatur jalannya operasional mulai dari aspek pemasaran produksi sampai dengan hingga keuangan. Kemudian juga bagian produksi fokus tentunya warga atau santri yang menjalankan proses operasional produksi harian, mulai dari mengecek keadaan mesin agar selalu dalam kondisi yang ideal, kemudian mengecek pembuatan pola agar hasil produksi sesuai dengan komponen. Dan tentunya yang terakhir adalah bagian pemasaran. Kami melibatkan santri ataupun warga yang memang ingin memiliki penghasilan lebih dengan mempersiapkan hingga produk siap untuk dikirim kepada konsumen. Kemudian, nah ini rencana pengurusan halal produk. Nah ini kita juga sudah memikirkan hal ini dengan tahapan menyiapkan produk dan yang akan didaftarkan terkait bahan-bahan baku yang akan digunakan bahwa dari kain yang memang betul-betul halal. Menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, kemudian mendaftarkan produk melalui online juga kita akan ikhtiar. Rencana penelkomprasi kita sudah diskusikan. Ini mudah-mudahan setelah program OPOP berjalan dengan bantuan OPOP yang 21 juta bersih gitu ya. Kita akan merekrut calon anggota koperasi minimal 9 orang tentunya, kemudian melakukan musyawarah dengan para pimpinan dan juga melakukan program-program sesuai misi yang dibangun. Dan terakhir tentunya melaporkan hasil dari program yang telah dijalankan. Nah, ini tentunya tidak akan lepas, kita juga berkoordinasi dengan pihak dinas koperasi terdekat ya, terutama di wilayah Kota Bandung. Nah, rencana penerapan penjualan online. Nah, ini tentunya kita 50-50 antara online dan offline. Offline tentunya dengan sosial media, ada Facebook. Kita juga sudah mulai merintis ya dengan penjualan toko fanpage begitu ya. Kemudian marketplace, ada Shopee dan lain sebagainya, dan juga WhatsApp bisnis. Nah, yang paling dominan kita sebetulnya lebih ke penawaran di online WhatsApp bisnis sebetulnya. Kemudian offline. Nah, ini untuk pemasaran offline kita juga santri dan alumni juga kita libatkan, mahasiswi tentunya, warga sekitar. Kajian kita libatkan juga ya untuk penyambung lidah di antara mereka, ada tetangga terdekat dan juga penawaran ke lembaga lain langsung. Hal mudah-mudahan usaha yang sedang diikhtiarkan khususnya di lingkungan Pondok Pesantren Al-Mawanah ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun dan bisa berkembang bukan hanya di bidang usaha konveksi saja atau fashion saja. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.